Pemirsa, kepadatan arus mudik juga sudah terasa di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Sejak pagi tadi, ribuan pemudik pemotor yang membawa serta keluarga memadati area penampungan yang kini sudah dipasang tenda untuk menghindari panas. Ribuan pemudik motor sudah memadati tenda di kawasan Pelabuhan Ciwandan, Cilegon sejak pagi tadi. Para pemudik yang melalui Jalan Lingkar Selatan menuju ke Pelabuhan Pelindo Ciwandan ini hendak menyeberang ke Pulau Sumatera. Para pemudik memilih pagi hari untuk menyeberang agar tidak kepanasan, serta dapat melanjutkan perjalanan di wilayah kampung saat kondisi masih terang. Mengingat sejumlah ruas jalan di Sumatera rawan kecelakaan dan diprediksi antrean akan semakin tinggi hingga malam nanti, mengingat hari ini merupakan akhir pekan, serta sebagian masyarakat sudah mulai libur dan memilih berangkat lebih awal mudik. Di Pelabuhan Merak, Banten sudah ada rekan Salam Pulungan di sana. Selamat siang, Salam. Apakah kepadatan kendaraan pemudik sudah kembali terlihat siang hari ini? Ya, betul sekali Camar dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang ingin melintas menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung di momen arus mudik Lebaran 2026. Karena memang dari data informasi yang kami dapatkan dari pihak PT ASDP, ini tercatat untuk pada hari kemarin dalam kurun waktu 24 jam ada lebih dari 17.000 kendaraan yang sudah melintas menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan memang ini jumlahnya cukup meningkat sebanyak kurang lebih 65,7% jika dibandingkan dengan periode pada tahun lalu. Dan memang untuk mengurai kemacetan, dari pihak PT SDP juga melakukan sistem rekayasa lalu lintas dengan menggunakan delaying system dan juga single ticket, di mana ini masih akan berlaku hingga tanggal 20 Maret 2026 mendatang. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Camar dan juga pemirsa, bahwa dari pantauan kami di lapangan, mayoritas kendaraan yang melintas ini memang masih didominasi oleh kendaraan plat B asal Jakarta yang memang ini mereka sengaja untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal karena mereka ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama dengan keluarga di kampung halaman, kemudian juga untuk menghindari kepadatan yang biasanya terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kemudian juga tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan sejumlah pemudik begitu yang memang mereka ini sengaja untuk melakukan perjalanan mudik pada waktu gelap, terutama pada waktu malam hari untuk menghindari panas terik matahari. Seperti yang terjadi pada saat ini, di mana untuk suhunya sendiri di Pelabuhan Merak ini mencapai 30 derajat Celcius. Tapi dirasakan oleh banyak orang di sini, ini terasa seperti 36 derajat Celcius, Camar dan juga pemirsa. Maka dari itu juga tadi dari pihak PT SDP ini juga menghimbau kepada para pemudik agar bisa memperhatikan waktu keberangkatan agar nantinya memang bisa menjadi kenyamanan dan juga tolak ukur kenyamanan dan juga keberhasilan dalam melakukan perjalanan mudik menuju ke kampung halamannya, terutama di Pelabuhan Merak, Banten ini. Dan memang untuk puncak arus mudiknya sendiri di Pelabuhan Merak ini baru akan terjadi pada tanggal 17 dan juga 18 Maret mendatang. Camar. Rekan Salam Rahmat melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak. Selamat bertugas kembali. Dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kepadatan pemudik terlihat di counter check-in penerbangan domestik. Ribuan pemudik memilih menggunakan pesawat menyusul diskon tiket pesawat 18% yang berlaku sejak 14 Maret hingga 29 Maret 2026. Ribuan calon pemudik terpantau memadati counter check-in penerbangan domestik Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Rute penerbangan favorit pun masih didominasi tujuan Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Padang. Pada H-6 Lebaran, lonjakan terus terjadi dan pada hari ini ada 174.023 penumpang akan diberangkatkan. Total ada 1.159 jadwal penerbangan atau naik 28% dibandingkan hari biasa. Dan jumlah ini belum termasuk extra flight yang diajukan maskapai. Lonjakan pemudik ini diduga dipicu kebijakan pemerintah terkait diskon 18% yang berlaku sejak 14 Maret hingga 29 Maret 2026. Takutnya padat karena tahun lalu itu pulangnya H-3 dan itu di sini dari antrean untuk bagasi itu penuh banget. Diprediksi puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta terjadi pada 18 Maret atau H-3 Lebaran.
Pemudik pun diimbau agar datang 3 jam sebelum jadwal pemberangkatan agar tidak tertinggal pesawat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Diperkirakan hari ini masyarakat mulai melakukan perjalanan arus mudik menuju kampung halamannya untuk merayakan Lebaran 1447 Hijriah. Dan sejak tadi pagi, gerbang tol Cikampek Utama juga sudah mulai ramai dengan kendaraan pemudik. Meski belum terjadi penumpukan kendaraan, namun kepadatan di tol Cikatama sudah mulai ramai dengan kendaraan pemudik yang akan menuju kampung halamannya. Diprediksi kepadatan akan terjadi siang hingga malam nanti. Pihak Jasa Marga memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2026 terjadi pada tanggal 15 sampai dengan 17 Maret 2026. Lantaran banyak perusahaan yang sudah memperlakukan cuti Lebaran bersama. Pemerintah juga memperlakukan diskon tarif tol 30% dan diimbau pemudik untuk mempersiapkan kondisi fisik yang prima kendaraan dan pastikan saldo e-tol tercukupi. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Nata Arman di gerbang tol Cikarang Utama, Bekasi, Jawa Barat. Nata, apakah kepadatan kendaraan pemudik ini sudah semakin terlihat dan adakah rencana untuk diberlakukannya rekayasa lalu lintas? Baik, selamat siang Camar dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada siang hari ini cenderung masih landai, ramai lancar, belum ada penumpukan kendaraan yang terjadi. Bahkan sejak tadi pagi kami pantau masih lancar, meskipun memang jika kita bandingkan dengan kemarin, volume kendaraan yang mengarah ke arah tol Trans Jawa ini memang lebih banyak. Dan berdasarkan data juga lebih dari 250.000 kendaraan yang sudah melintasi ke arah tol Trans Jawa, dan angka ini pun akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Dan memang untuk puncak arus mudik sendiri ini akan berlangsung tanggal 17, maksud kami tanggal 15 hari ini sampai dengan tanggal 17-18. Mengingat banyaknya masyarakat ataupun dari karyawan yang sudah memperlakukan cuti bersama dan dimanfaatkan untuk melakukan mudik kampung halamannya. Kemudian selain itu juga pemberlakuan sistem rekayasa lalu lintas juga memang sudah dipersiapkan secara matang dari pihak kepolisian. Namun kembali lagi melihat situasi di lapangan seperti apa. Jika memang volume kendaraan sudah mulai meningkat, kemudian sudah over kapasitas, ini maka pemberlakuan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow akan diberlakukan terlebih dahulu, baik itu secara sepenggal ataupun secara nasional. Namun jika memang kontraflow sudah dilakukan namun masih tetap membludak, maka akan diberlakukan sistem yang lebih kompleks lagi, yakni one way atau satu arah mengarah ke arah tol Trans Jawa, mengingat volume kendaraan yang melintas ini lebih banyak mengarah ke arah tol Trans Jawa. Kemudian jika Anda ingin melakukan perjalanan menuju ke arah Jakarta dari arah Jawa, ini Anda bisa melakukan perjalanan melalui jalur arteri. Kemudian selain itu juga tadi sekitar pukul 6 pagi sempat terjadi kecelakaan lalu lintas yang diduga akibat adanya microslip akibat kelelahan dalam kendara. Ini pun menjadi perhatian dan juga atensi secara bersama bagi seluruh masyarakat yang ingin melakukan arus mudik. Ini untuk memperhatikan kondisi badan Anda dipastikan harus fit. Selain kondisi tubuh Anda, kondisi fisik kendaraan pun ini harus diperhatikan. Seperti contohnya rem, kemudian juga ban, dipastikan semuanya dalam kondisi yang prima untuk menunjang sarana perjalanan Anda menuju ke kampung halaman dengan aman dan juga nyaman. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Camar. Baik, terima kasih rekan Nata Arman melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali.